Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anak kami sekalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Pada kesempatan ini kita bertemu kembali untuk membahas materi yang baru. Tetapi sebelum kita lanjut materi, jangan lupa berdoa terlebih dahulu agar kita diberikan kekuatan oleh Tuhan yang Maha Kuasa sehingga kita mampu melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi mengenai aktivitas fisik dalam pencegahan penyakit. Tujuan pembelajaran dari materi ini adalah mengidentifikasikan, menjelaskan, dan memaparkan peran aktivitas fisik terhadap pencegahan penyakit. Aktivitas fisik adalah setiap gerakan otot tubuh yang dihasilkan oleh otot rangka yang memerlukan pengeluaran energi. Jadi setiap aktivitas kita yang memerlukan energi itu adalah aktivitas fisik. Melakukan aktivitas fisik setiap hari atau olahraga minimal 3 kali dalam seminggu akan meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh yang akan berpengaruh terhadap prestasi belajar. Coba bayangkan kalau kamu sakit, apakah kamu punya semangat untuk belajar? Nah, tentu jawabannya tidak. Ya, jadi hanya orang-orang yang sehat yang punya semangat untuk belajar. Orang yang semangat belajar pasti prestasinya akan memuaskan. Nah, anak-anak sekalian, aktivitas fisik dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu aktivitas ringan, aktivitas yang tidak harus memerlukan tenaga yang banyak. Melakukannya akan terlihat sangat mudah, seperti menyapu, mencuci piring, berjalan kaki, membersihkan rumah, dan lain-lain. Yang kedua adalah aktivitas sedang. Aktivitas yang membutuhkan tenaga dalam jumlah yang sedang, tetapi melakukannya juga masih terlihat mudah, seperti bersepeda, jogging, senam aerobik, dan lari kecil ya. Yang ketiga adalah aktivitas berat. Aktivitas yang membutuhkan banyak tenaga serta dengan kekuatan. Melakukannya akan terlihat lebih sulit, seperti olahraga bermain sepak bola, lari cepat, bermain basket. Kalau petani dia mencangkul, kalau buruh pikul yaitu memundak beban. Nah, itulah aktivitas berat yang memerlukan tenaga dalam jumlah yang banyak. Ada 2 faktor yang mempengaruhi kondisi fisik. Yang pertama adalah olahraga atau olahraga yang teratur. Dengan berolahraga yang teratur setiap hari akan memberikan dampak positif bagi tubuh kita. Karena semua organ tubuh kita dipacu untuk melakukan tugasnya. Hal ini tentu akan meningkatkan kerja jantung, paru-paru, memperlancar peredaran darah, dan juga meningkatkan daya tahan tubuh. Faktor yang kedua adalah pola makan. Makanan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kondisi fisik. Kinerja organ tubuh akan baik karena dukungan zat makanan yang diserap oleh tubuh. Tenaga manusia merupakan penyerapan zat gula atau hidrat arang dari nasi yang kita konsumsi, yang disalurkan ke seluruh tubuh. Begitu juga dengan zat makanan yang lain seperti protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Seluruh zat makanan ini dibutuhkan dalam jumlah yang seimbang sehingga menjadikan kondisi fisik kita baik. Mengkonsumsi makanan bergizi dan dalam jumlah yang seimbang adalah pilihan yang sangat tepat. Artinya ketika kita mengkonsumsi makanan yang terlalu banyak lemak juga tidak baik. Mengkonsumsi makanan yang terlalu banyak mengandung protein juga tidak baik. Jadi jumlahnya harus seimbang. Berikutnya, aktivitas fisik dalam pencegahan penyakit. Salah satu hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas fisik dapat mengurangi risiko kematian dini akibat
penyebab-penyebab utama kematian seperti penyakit jantung. Semua orang dapat meraih manfaat kesehatan dari aktivitas fisik tanpa memperdulikan umur, kelompok etnis, bentuk tubuh, atau ukuran tubuh. Aktivitas yang dilakukan secara teratur tentunya akan memberikan manfaat yang lebih baik untuk kesehatan kita. Nah, manfaat aktivitas fisik dalam pencegahan penyakit. Yang pertama adalah manfaat bagi kesehatan jantung, mengurangi penyakit jantung dan stroke, mengurangi tekanan darah tinggi dan hipertensi, meningkatkan keseimbangan antara kolesterol jahat dan kolesterol baik, atau mengurangi kadar LDL dan menyeimbangkan kadar HDL. Ada dua jenis kolesterol atau lemak di dalam tubuh kita, yaitu lemak jahat yang disebut dengan low density lipoprotein dan lemak baik atau HDL, high density lipoprotein. Maka jumlah lemak jahat ini atau LDL ini diseimbangkan, dikurangi, lalu kebutuhan jumlah lemak baik itu diseimbangkan oleh aktivitas fisik yang kita lakukan. Lalu manfaat bagi tulang dan sendi. Aktivitas fisik pada orang muda dan anak-anak dapat meningkatkan kepadatan mineral pada tulang. Jadi aktivitas fisik itu dapat meningkatkan kepadatan mineral tulang sehingga tulang kita kuat dan membantu untuk mempertahankan kekuatan tulang-tulang kita. Hal ini juga memperlambat degenerasi tulang di kemudian hari, dapat mencegah osteoporosis atau pengeroposan tulang. Perlu diperhatikan, ketika sudah mengalami pengeroposan tulang, sebaiknya memilih aktivitas ringan seperti jalan kaki atau senam aerobik. Jadi untuk orang-orang yang sudah memiliki riwayat penyakit osteoporosis, hendaknya memilih aktivitas yang boleh dia lakukan atau aktivitas ringan. Tidak boleh lagi melakukan aktivitas berat karena berisiko terhadap patah tulang. Yang berikutnya adalah manfaat bagi kesehatan mental dan kesejahteraan. Artinya ketika mental kita baik, pasti hidup kita juga akan sejahtera. Mens sana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat pula. Itu berkaitan antara kesehatan tubuh dengan jiwa. Dengan melakukan berbagai aktivitas fisik, maka kinerja organ-organ tubuh akan baik pula. Ketika kerja seluruh organ tubuh manusia melakukan kinerjanya dengan baik, maka akan memberikan energi baik bagi jiwa kita yang berpengaruh pada kesehatan mental. Yang berikutnya adalah manfaat menurunkan berat badan. Ya. Kelebihan berat badan sebagai akibat dari kurang melakukan aktivitas fisik yang menimbulkan penimbunan lemak di bawah otot-otot. Aktivitas fisik membakar kalori dan membantu untuk menciptakan keseimbangan energi sehat. Olahraga penting bagi semua orang untuk menjaga berat badan. Yang berikutnya adalah manfaat mencegah penyakit diabetes. Melakukan aktivitas fisik dengan teratur dapat membantu mengontrol sensitivitas tubuh terhadap insulin dan tekanan darah. Insulin adalah zat kimia atau hormon polipeptida yang dihasilkan oleh pankreas yang berfungsi untuk memecah zat gula atau glukosa menjadi energi. Jadi ketika hormon insulin ini tidak bekerja, maka zat gula di dalam tubuh kita akan menimbun. Itulah yang mengakibatkan penyakit diabetes. Berikutnya, manfaat mencegah penyakit kanker atau cancer. Penyebab penyakit kanker adalah adanya zat karsinogen di dalam tubuh. Biasanya berasal dari zat kimia atau dari radiasi maupun virus. Ketika zat karsinogen ini menumpuk di dalam tubuh, akan menjadi peluang munculnya penyakit kanker. Kondisi tubuh yang sehat juga akan mempengaruhi sistem metabolisme di dalam tubuh.
Zat-zat yang tidak digunakan akan dibuang melalui proses ekskresi. Jadi ketika sistem metabolisme masih berjalan dengan baik, proses ekskresinya berjalan dengan baik, maka ketika ada timbunan-timbunan racun di dalam tubuh itu akan dibuang. Maka peluang adanya penyakit kanker akan berkurang. Baik anak-anak, itulah penjelasan Bapak mengenai materi kita untuk hari ini. Kurang lebih penyampaian Bapak mohon maaf, dan silahkan diberikan tanggapan atau komentar apabila ada hal-hal yang tidak dimengerti atau kurang berkenan di hati anak-anak kami sekalian. Sekali lagi Bapak sampaikan terima kasih dan salam sehat.